Loh, Bapak Ibu yang mungkin tahu nomor teleponnya Pak Agustan atau rumahnya langsung bisa WA ke saya ya, saya mau besuk. Ya, saya mau besuk beliau. Beneran, saya mau besuk. Saya mau melayani beliau ya, untuk mendoakannya, untuk mendengarkan apa yang dia ingin sampaikan kepada kita. Ya, oke, ini saya tekankan ya, saya mau besuk. Pak Agustan dan mungkin mualaf-mualaf yang lain, saya katakan, Alkitab ini mau Bapak injek-injek, apalagi mau Bapak robek-robek, mau Bapak bakar, bahkan sekarang Bapak pantatin. Apakah mengurangi kebesarannya Tuhan Yesus? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus lebih parah dari itu. Saat dia masih menjadi manusia, Tuhan Yesus ditelanjangin, diinjak-injak juga, dipecut, disiksa, disalibkan. Dan disalibkan itu adalah sebuah hukuman yang paling nista, terhina di masanya. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kitabnya yang diinjak-injak, dipermalukan, diapakan lagi. Apakah hanya seperti itu langsung merendahkan iman kami? Tidak Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah lebih dulu menyerahkan hidupnya buat kita. Yang seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus kita sendiri sebagai manusia. Pada saat Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus, bagaimana dia disiksa. Dan tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di kayu salib, bukan Tuhan Yesus mati, tapi Tuhan sendiri menyerahkan hidupnya. Dan dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai atas apa? Atas penyerahan dirinya, pengorbanan dirinya untuk kita umat manusia. Bukan umat manusia yang pada saat itu saja, bukan yang saat ini pun. Sampai nanti dunia berakhir, penyerahan kita, penyerahan Tuhan Yesus untuk hidup kita. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak bisa bertindak? Papa Agustan, Tuhan Yesus bisa sangat bertindak. Dan akhirnya Bapak Ibu bisa lihat ya, nggak sampai sebulan apa yang dia tantang. Saya lihatnya beberapa hari setelah kejadian itu, Bapak Agustan langsung sakit, cerbret ya. 1, 2, 3 hari mungkin. Bahkan langsung parah. Langsung stroke. Mau lihat, kita lihat. Ketiga, oh, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Gak mau gitu. Ini udah cuma segini. Nah, berdiriin mukanya, kepala. Astagfirullahaladzim. Bisa gerak atau sini? Gerak sendiri. Tuh, nyambung lagi. Udah nyambung. Assalamualaikum semuanya. Oh ya, lihat ya. Ini tadi ada seorang perempuan sepertinya anaknya ya, yang memapah beliau untuk berdiri kayaknya ya, tapi dia tidak bisa. Lantas akhirnya bisanya cuma tiduran. Lalu ada lagi di mana Pak Agustan menangis ya, memohon belas kasih kepada saudara-saudara Muslim yang lain. Saat ini kondisi dia sedang sakit. Aduh, dan masih banyak lagi video yang lain. Ada juga video saat dia dibesuk oleh sahabatnya yang mengatakan sudah siap untuk, oh iya satu lagi, katanya akhirnya Pak Agustan ini dilaporkan dan siap dijemput Polda ya, dijemput polisi ya. Terus, nah di sini lucunya dikait-kaitkan lagi dengan Pak Saifuddin Ibrahim, dengan siapa lagi, Paul Zhang ya. Nah di sini dikatakan bahwa katanya dia tuh siap menanggung resiko ya, dia siap untuk dijemput, ditangkap, dipenjara, siap. Ya puji Tuhan Pak. Kan saya bilang mau tantang Yesus silakan tantang dengan caramu. Dengan caramu menantang Tuhan Yesus. Tapi ingat konsekuensinya juga sesuai dengan apa yang kau tantang. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sebagai orang yang percaya dan sebagai orang Kristen ya, kita harus katakan ampuni mereka. Terutama Bapak Agustan.
Dan kalau saat ini terjadi, apa yang terjadi saat ini dia sakit, apakah kita bisa bilang itu azab? Apakah itu azab? Bagaimana Anda menafsirkannya? Tapi saya hanya katakan Tuhan saya pengasih, maha penyayang, maha besar, maha sabar. Nah, kalau Bapak Agustan yang sekarang ini terjadi, saya bisa katakan saya punya kerinduan gini loh. Viral video Agustan sakit. Ini kondisi terbaru mualaf diduga lecehkan Alkitab itu sebenarnya sakit apa dia? Nah, teman-teman, ini adalah berita dari Klik ya, anggaran.com. Agustan sedang disoroti warganet karena video yang memperlihatkannya sedang sakit viral di media sosial. Kondisi Agustan terkini pun diungkap oleh satu kanal YouTube bernama Hidayah Mualaf Channel yang datang langsung ke Bandung. Agustan diketahui sedang berada di Bandung saat kabar tentang kondisinya yang sedang sakit viral di media sosial. Agustan terlihat sedang diterapi oleh seseorang saat dikunjungi oleh YouTuber dari kanal Hidayah Mualaf Channel tersebut. Langsung ke Bandung jumpai Ko Agustan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Judul video yang diunggah pada hari itu adalah suaranya pun udah mulai bagus nih sekarang ya, ucap seorang dalam video tersebut. Dalam videonya terlihat Agustan sedang duduk sembari diterapi. Lalu Agustan berkata, "Allahu Akbar," kata Agustan saat seorang menyebut takbir. Oke, teman-teman, Agustan ini sakit ya. Sakitnya tidak tahu apa, tapi yang pasti dia sakit dan dikabarkan barangkali dia sedang stroke. Nah, Agustan juga mengaku masih ada rasa sakit saat kaki bertatonya diterapi oleh Bang Andi tersebut. Masih ada rasa sakit, yang penting masih ada rasa sakitnya. Masih ada terasanya, tutur seorang dalam video. Tidak diberitahukan sakit apa sebenarnya yang sedang diderita oleh Agustan dalam video tersebut. Sebelumnya beredar video Agustan seorang mualaf viral sedang kesakitan di media sosial. Video Agustan sedang sakit tersebut diunggah seorang warganet di Twitter. Video Agustan yang tampak tak berdaya dengan sakitnya tersebut sontak menjadi perhatian warganet. Doakan Ustadz Agustan segera sembuh dan mendapatkan ampunan biar beliau bisa jadi saksi seumur hidupnya, tulis akun Takudeng. Dalam video Agustan tersebut tertulis kalimat yang meminta Agustan untuk bertobat. Oke. Nah, teman-teman, itu harapan-harapan netizen ya kepada Agustan. Nah, ini fotonya terlihat adanya terapi di sana ya. Kaki yang bertato itu. Tobat Ustadz biar cepat sembuh, begitu tulisan dalam video tersebut. Sebagai informasi sebelumnya, Agustan viral di media sosial karena videonya diduga melecehkan Alkitab. Dia membuat eksperimen untuk menaruh Alkitab di pantatnya. Saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat dalam sebulan, saya akan mati, kita akan mati, kita tes, kata Agustan dikutip dari video viralnya di Twitter. Nah, sejumlah warganet pun menduga bahwa itu adalah azab dari Tuhan atas perbuatannya yang menistakan agama yang pernah dianutnya. Makanya jangan suka menistakan, merendahkan kitab suci kepercayaan agama lain. Lahir dan dibesarkan oleh rahim dari orang nonis, tapi setelah mualaf malah menghina agamanya yang pernah dianut, komentar seorang warganet. Sedang menjemput azab, komentar yang lainnya. Videonya bisa dilihat di beberapa kanal YouTube. Pada beberapa kesempatan, dalam sebuah kesempatan Agustan mengungkapkan bahwa sakit yang dideritanya adalah sejak ia sebelum masuk Islam. Jadi sudah sakit-sakitan ya. Nah, kalau saya kena kutuk berarti dari mulai Kristen dong saya kena kutuk, katanya demikian. Oke, teman-teman sekalian, silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar yang tersedia ya. Silakan bagikan konten ini supaya semakin banyak orang yang diberkati dengan berbagai konten yang kita bagikan. Nah, kita perlu mendoakan setiap orang, siapapun itu, bahkan musuh sekalipun kita perlu mendoakan mereka, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bagi siapapun yang melakukan kejahatan kepada kita. Jadi kita bisa membawa mereka
supaya Tuhan bisa menolong dan memulihkan keadaan mereka. Sosok mualaf Agustan kini menjadi sorotan warganet karena beredar video yang menampilkan dirinya diduga melecehkan kitab suci umat Kristen. Dalam video yang beredar di media sosial, Agustan terlihat seperti menempelkan Alkitab ke pantatnya. Dia juga menantang apakah dengan aksinya tersebut dirinya bakal meninggal dalam waktu sebulan kemudian. Kini video Agustan sudah beredar di media sosial dan Agustan dikabarkan sedang sakit. Video yang memperlihatkannya terbaring lemas di sebuah kasur beredar di media sosial. Lantas seperti apakah kondisi Agustan saat ini? Nah, melansir tayangan YouTube Hidayah Mualaf Channel, seorang pria mengunjungi Agustan di Bandung, Jawa Barat. Dalam thumbnail video tersebut terlihat narasi dihukum Yesus, sandiwara, dan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, HMC langsung ke Bandung. Dalam video tersebut terlihat Agustan sedang berbaring di kasur, kemudian ia menjalani terapi. Suaranya pun udah mulai bagus nih sekarang ya, kata seorang dalam video dikutip 18 Januari 2022. Dalam video itu juga terlihat Agustan sedang duduk sambil menjalani terapi. Allahu Akbar, kata Agustan saat diterapi. Dalam video itu terlihat Agustan merasakan sakit di bagian kakinya. Kemudian dalam video juga seorang memberi informasi terbaru kondisi Agustan. Orang tersebut mengaku mengunjungi Agustan setelah menerima kabar dia sakit. Orang itu juga mengatakan bahwa dirinya melihat langsung kondisi Agustan sebagai bentuk dukungan. Menurut orang tersebut, Agustan mengalami stroke dan memiliki riwayat sakit jantung. Ko Agus mengalami stroke karena memang kita tahu Ko Agus ini cukup temperamen dan punya riwayat sakit jantung. Dia punya riwayat pernah operasi jantung dan terjadi penyempitan pembuluh darah, kata seorang dalam video. Seiring usia, itu biasanya terjadi penyempitan di pembuluh darah. Kita itu adalah hal yang normal. Apalagi ada orang yang punya riwayat sakit jantung, biasanya makin cepat terjadi penyempitan itu sendiri. Nah, sebelumnya sosok Agustan jadi sorotan di media sosial karena dalam sebuah video yang beredar memperlihatkan dia seperti menempelkan Alkitab ke pantatnya. Dia pun menantang apakah dengan aksinya tersebut dirinya bakal meninggal dalam waktu sebulan kemudian. Saya eksperimenkan saja ya saudara, apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat dalam sebulan saya akan mati, kata Agustan ya dalam video yang beredar di media sosial.